Jadi prinsip berthariqah itu ya memperhatikan terhadap aib dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, ataupun dalam artian membersihkan. Itu lebih baik daripada perhatian kita itu terhadap terbukanya hal-hal yang gaib. Banyak orang yang salah sejalan dalam bersuluk di thariqah. Banyak orang yang salah jalan mengamalkan thariqah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Berthariqah itu sebenarnya tujuannya semata-mata untuk memperbaiki diri, bukan untuk hal yang lain. Prinsip berthariqah itu ketika kita masuk mempelajari tasawuf atau bersuluk atau berthariqah, thariqah apapun, prinsipnya itu dalam satu kalimat: perhatianmu terhadap aib atau kekurangan yang ada pada diri sendiri lebih baik daripada perhatianmu terhadap terbukanya hal-hal gaib. Itulah yang dipesankan oleh Imam Ibnu Athaillah Askandari. Jadi prinsip berthariqah itu ya memperhatikan terhadap aib dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, ataupun dalam artian membersihkan. Itu lebih baik daripada perhatian kita itu terhadap terbukanya hal-hal yang gaib. Maka kegagalan-kegagalan para santri yang berthariqah itu ya di situ. Banyak orang yang salah sejalan dalam bersuluk di thariqah. Banyak orang yang salah jalan mengamalkan thariqah. Jadi antaranya mereka itu nunggu-nunggu ingin dapatkan hal-hal gaib, ataupun bahasa tasawufnya mughayabat. Mughayabat itu hal-hal yang gaib, ingin mendapatkan hal-hal yang gaib, seperti ingin mengetahui yang akan terjadi, mau mendapatkan yang aneh-aneh, ingin bisa terbang, ingin pergi ke Mekah dalam sekejap mata, mau jadi orang yang luar biasa supaya terkenal. Itu berthariqah atau belajar tasawuf dan ataupun berthariqah itu seperti yang kayak gitu tuh hal yang keliru, jelas keliru. Kadang sebagian yang lain juga para santri-santri yang belajar tasawuf ataupun berthariqah itu mereka berpikiran, kenapa sih sudah bertahun-tahun ngamalkan thariqah tapi kok masih gini-gini aja. Memangnya mau apa masuk thariqah itu? Mau pamer kehebatan, unjuk gigi paling siapa yang paling dekat dengan Allah, ataupun bisa ngatur-ngatur Allah. Jadi bukan begitu tujuan orang belajar tasawuf ataupun berthariqah ataupun bersuluk berkhalwat itu. Justru dengan berthariqah kita itu mendidik kita itu agar bisa lebih pasrah dan menerima akan ketentuan-ketentuan Allah. Kadang-kadang bisa pahit, bisa manis,
Kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, kadang-kadang cukup uang, kadang-kadang kekurangan, kadang mengalami pertengkaran dengan suami, istri, kadang harmonis. Jadi ngamalkan thariqah itu ya belajar memperbaiki diri, bukan untuk mendapatkan kesaktian atau karomah, ingin jadi dukun, ingin ngobatin orang. Kadang-kadang makin berthariqah, makin bertasawuf, lisannya makin lancip, makin kayak makin kotor. Belajar tasawuf atau berthariqah itu untuk memperbaiki diri, itu prinsipnya. Itu prinsip. Daripada kita memikirkan kepingin terbukanya hal-hal yang gaib itu. Lantas ketika dalam proses memperbaiki diri, lalu Allah menampakkan atau memperlihatkan keanehan-keanehan atau keramat-keramat, karomah-karomah pada diri seseorang yang belajar berthariqah itu bukan tujuan. Jangan senang dulu. Bahkan itu bisa menjadi jebakan Batman. Terpukau hati kita ketika kita tawajuh, nampak bacaan Allah, nampak cahaya gitu. Terpukau. Bisa jadi itu jebakan Batman. Maka berhati-hati. Karena tujuan mutlak kita berthariqah itu memperbaiki diri, ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Nggak sempat lagi dia melihat keburukan orang lain. Itu memang semaksimal mungkin dia memperhatikan dirinya. Kebal terhadap ancaman-ancaman. Kebal dia sudah terhadap hinaan-hinaan itu. Gibahan-gibahan itu. Itulah tujuan berthariqah itu. Kalau kita berthariqah, udah bertawajuh, berzikir, belajar sifat 20, memahami bahwa ini afal Allah, makin belajar di situ makin cengeng, makin tergores hatinya ketika ada orang lain yang menceritakan kejelekan dan keburukan dia, ya sama saja sahabat. Jadi tujuan thariqah itu bukan untuk mencari karomah, untuk membersihkan diri, memperhatikan diri, sehingga kita itu mengetahui kelemahan-kelemahan diri. Lemah iman kita, lemahnya ibadah kita, lemah ketahanan mental, lemahnya mempelajari Quran, lemahnya masih berzikir, lemahnya dalam tolong menolong, lemah dalam sedekah, dan kelemahan-kelemahan yang lain ada pada diri kita. Itu kelemahan. Itu lebih baik memperhatikan yang lemah-lemah itu tadilah contohnya yang kita sebutkan, daripada kita terus mengejar-ngejar hal-hal yang gaib. Agar apa? Agar tahu kita memahami bahwa sifat 20 seperti yang judul ini, ilmu itu adalah Allah, itu baru supaya paham dia di situ. Nah, kalau hal yang ini kalau nggak dibimbing juga oleh ahlinya, ya akan banyak orang yang mengamalkan thariqah itu untuk mendapatkan kesaktian atau keanehan-keanehan yang lain. Masuk thariqah pingin kasab gitu. Masuk thariqah pingin dapat gelar.
ya gagal lah dia bertorikoh dia. Nah baik, menurut Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ada beberapa cara agar kita mengetahui kelemahan diri kita ini. Kelihatan beliau mengajarkan, Imam Al-Ghazali itu mengajarkan pertama bagaimana sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri kita sendiri. Itu satu. Sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri sendiri. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka menggibah, makin kotorlah hati kita. Kalau kita ingin menuju Allah, berkumpul dengan orang-orang guru yang ahlinya yang mengetahui kekotoran kita ini. Ngumpul ame wong suka menggibah buka habis podo ae. Gimana kita menuju kepada Allah? Sujud-sujud juga jidat sampai hitam, gibah lancar terus. Jadi Imam Al-Ghazali mengajarkan caranya sering berkumpul dengan guru yang mengetahui dan mengingatkan kita akan kekurangan diri sendiri. Contohnya mursyid atau mursyid dari thariqah lain yang bukan mursyid kita tapi kita tabarukan. Jadi dia akan beliau itu akan mengetahui dan menasihatin kita. Kemudian yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang mau dan berani menasihatin kita ketika kita salah. Jangan bergaul dengan teman-teman yang kita salah malah di pojok-pojokkan. Gak akan bersih kita, sama aja makin kotor. Berteman dengan orang yang selalu menasihatin kita, ketika kita dinasihatin ya terima, memang kita itu lemah. Pandang yang nasihatin itu adalah kalam Allah, bukan, jangan lihat orangnya. Mau dia di bawah umur dari bawah kita, mau dia mau anak-anak, mau dia pendidikannya lebih rendah dari kita misalnya. Jangan lihat itunya, tapi nasihatnya itu. Kalamnya yang baik untuk nasihatin kita itu ambil. Jangan kita berteman dah kita salah, dipojok-pojokkan lagi. Malah dimaki-maki lagi, udah tahu salah dimaki-maki. Udah begitu salah kita diceritakan pula lagi sama kawan-kawan yang terakhir viral lah salah kita itu. Ngajak kawan dia untuk nyeritakan salahnya kita itu. Jangan salah berteman. Kemudian yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Kalimatnya paham itu ya? Mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Kemudian yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, caranya untuk mengetahui kelemahan diri kita, melihat kelemahan yang ada pada orang lain, kemudian menelitinya dalam diri kita. Paham ya? Kata beliau, silakan melihat kelemahan yang ada pada diri orang lain, tapi untuk meneliti dalam diri kita. Langsung kita lihat ke diri kita. Misal, kalau kita ketemu dengan orang kikir bin medit alias
bin koret, bin buntut kasiran, bin pangkat kuning misalnya. Maka lihat ke dalam diri sendiri, supaya kita tuh nggak langsung mau dasar kue pelit, kikir, medit, nah gitu, nggak langsung begitu ke orang. Kita pelit enggak, gitu. Ketika kita melihat orang lain, teman kita itu ada kelemahannya, suka memanfaatkan orang lain, menipu orang lain, kita tukang tipu enggak? Sehingga kita nggak selalu memojokkan orang lain dan mengajak orang-orang lain untuk membenci orang yang kita lihat kelemahannya. Paham? Inilah belajar thariqah seperti itu. Jadi nggak selalu memojok melihat orang lain itu salah, diri kita malas ibadah nggak? Gitu maksud Imam Al-Ghazali itu. Itulah caranya. Jadi tujuan berthariqah itu semata-mata hanya ilai anta maksudi, bukan untuk yang lain. Kalaupun dalam perjalanan itu kita ditunjukkan hal-hal yang aneh-aneh yang di luar logika nalar kita, itu bagian perjalanan dan bisa jadi itu jebakan Batman. Intinya memperbaiki diri. Memang memahami pelajaran. Itu tujuan thariqah. Bahwa umat di zaman ini, umat yang mudah rapuh, mudah tergelincir, mudah gila, mudah mempengaruhi, mudah berubah, dan tidak tetap pendirian dalam beragama. Kadang ingat, nanti cepat pula lupa kepada Allah. Goplah. Kalau lagi susah, lagi ada perlu, baru ingat Allah. Tahajudnya rajin sampai tiap malam 6 bulan sampai terkabul. Udah kabul hajatnya, tinggalkan tahajud. Mau ada hajat dunia, puasa Senin Kemis. Kabul hajatnya Senin Kemisnya entah kemana. Karena jualan pengen laris sholat duha sampai 3 bulan. Laris manis jualannya, duhanya pun ditinggal. Rapuh. Itulah yang menyebabkan kerapuhan itu. Kenapa rapuh? Karena kita nggak kenal Allah, nggak merasakan Allah itu selalu ada. Kenapa begitu? Kalau kita terkena cobaan, mulailah kita goncang, mulai kita tidak percaya, tidak yakin kepada ketetapan Allah. Mulailah dia tuh menyalahkan takdir Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa begitu? Ya tidak merasakan adanya Allah, tidak ada ilmu. Manusia yang tidak ada ilmu artinya tidak ada Allah, tidak merasakan hadirnya Allah, adanya Allah. Itulah yang kita maksud tadi, seumpamanya umat seperti umat seumpama buih di lautan, rapuh, ngumpul banyak, tapi seperti buih di lautan, kalau dihantam ombak tuh pecah dia kemana-mana, mencar, hilang. Bantang disenggol, batang tersinggung. Kenapa? Nggak merasa ada ilmu. Nggak berilmu berarti nggak berallah. Intinya cuma itu. Coba kenal Allah, belajar kenal Allah. Insya Allah kuat.
tidak mudah rapuh. Yang rapuh, yang goncang, yang kadang ingat kadang enggak itu yaitu tadi alasannya cuma satu, karena tidak ada ilmu atau karena tidak ada Allah. Karena ilmu itu adalah Allah seperti yang kita jelaskan di atas. Tidak ada ilmu, tidak ada Allah dalam ingatannya, terputus dia. Maka bisa kita katakan bahwa kita hari ini di akhir zaman ini adalah umat yang rapuh ingatannya kepada Allah, sehingga gampang digoncang dan disusupin dalam hal apapun. Mudah ngambek, mudah mekrok, mudah berkobar-kobar, dimaki orang, tergores, bales, diceritain orang kejelekannya, dibalas lagi. Kapanlah mau selesai dunia ini, mau padam api dalam diri kita? Maka teman-teman yang sudah belajar tasawuf, kesimpulannya, bereskan niatnya. Jangan ada niat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tujuan belajar tasawuf ataupun bertarekah itu untuk memperbaiki diri. Jangan sekali-sekali punya niat bertarekah, bertasawuf, bersuluk itu untuk cari karomah. Ingin bisa kasab, ingin bisa ngobatin orang, nggak akan sampai kita kepada Allah, macet jalan di tempat di situ. Memperbaiki diri sehingga kita kebal dengan hal-hal yang buruk dari di luar diri kita. Boleh didengarkan. Itulah tadi kata Imam Al-Ghazali, ada 4 cara jalan kita untuk supaya kita tahu kelemahan diri kita itu. Pertama, bergaul dengan guru-guru kita yang paham mengerti tentang penyakit hati, kelemahan kita. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang mau menasihatin kita. Ketiga, melihat kelemahan orang tapi sebagai iktibar buat kita. Bisa cepat baliknya kepada diri kita itu. Kemudian yang keempat, mengetahui kelemahan dan kekurangan diri dari orang-orang yang membenci kita. Jadi ketika orang membenci kita itu ada kelemahannya, ya baliknya ke diri kita. Betul dia rupanya. Dia benci itu kan karena kelemahanku ini. Jadi kita nggak melihat bencinya orang lain, perkataan dia benci, makinya orang lain ke kita, nggak melihat itunya. Makanya bisa kebal, walaupun agak sulit itu. Kalau kita tidak berzikir terus dalam kolbu kita, ataupun kita tidak merasakan hadirnya Allah, belajar merasakan hadirnya Allah, kita akan mudah tergores. Akan apalagi timbul cepat dia akan dendam itu muncul, sehingga nggak selesai, nggak akan bisa kita memperbaiki kita.